Kawan-kawan sekalian, ini dia spekulas cookies ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, hari ini saya mau lanjut bikin kue kering. Jadi saya mau bikin kue spekulas. Spekulas yang ini. Spekulas ya. Jadi spekulas cookies ala Holland. Sebelum kita mulai, kawan-kawan, saya kasih tunjuk kamu dulu kenapa alasan kita di sini tidak beli kue spekulas begini, karena enak dan murah. Dan ini Ryan favorit kawan-kawan. Jadi kita lihat dulu kawan-kawan bagaimana di toko. Saya bawa kalian lihat bermacam-macam kue spekulas ya. Let's go. Jadi kawan-kawan, kita ada di sini mau lihat spekulas cookies ya. Kawan-kawan, di sini spekulas itu banyak macam dan banyak rasa dan banyak model. Dan yang saya kasih lihat ini yang standar, yang biasa. Tapi kawan-kawan, ini juga enak sekali karena kalau saya pulang Merauke, yang selalu saya bawa yang ini. Dan ada juga yang bentuk kayak molen yang ini, tapi karena terlalu banyak satu dos ya, jadi saya ambil yang kecil-kecil. Ada juga yang bikin cuma sebesar ini, pas kita lagi makan kita tinggal patah-patah seperti begitu. Jadi kita ambil yang ini dan kalian lihat cuma 79 sen. Tidak terlalu mahal. Ya. Nah, ini juga ada yang lotus yang biasa sudah dalam satu dos ada per 3 bungkus kecil. Spekulas juga disebut spekulos, sama saja kawan-kawan. Ya. Nah, itu dia kawan-kawan dari toko. Jadi tadi saya cuma beli satu yang ini ya. Dan anak ini dia paling doyan yang ini. Tapi saya kasih tunjuk kalian juga yang kayak tadi ada satu yang di bawahnya taruh almond tuh kayak bagaimana. Nah, supaya tidak panjang-panjang kawan-kawan, kita langsung saja bikin. Nah kawan-kawan, ini sekarang kita mau bikin resep spekulas yang pakai resep ini. Ya. Jadi ini bahan semua sudah ada di sini. Tinggal kita mau bikin. Jadi kawan-kawan, di sini saya pakai butter biasa ya. Saya sudah buka, taruh di sini. Terus sama brown sugar, busted brown sugar. Jadi kalian lihat. Terus kita kasih masuk garam dan telur kawan-kawan. Setelah itu kita mixer kawan-kawan ya. Saya dibantu sama Elisa. Hai. Elisa kepingin belajar bikin cookies, jadi kita sama-sama bikin kawan-kawan ya. Kita mixer adonan sampai adonan tuh tercampur rata kawan-kawan dan agak lembut. Setelah itu kita tambahkan bumbu spekuk ya. Dan di sini saya pakai bumbu spekuk seperti yang ada dalam resep ya. Nah, setelah taruh spekuk ini sudah kawan-kawan seperti begini ya. Sekarang kita kasih masuk baking powder dan kita kocok lagi sebentar. Nah, jadi seperti ini sudah kawan-kawan ya. Sekarang kita kasih masuk tepung beberapa tahap.
Kawan-kawan, di dalam sini tidak ada tulis kita pakai air ya, tapi resep tradisional alangkah bagusnya kalau kita taruh air. Jadi saya taruh 2 sendok makan air. Nah kawan-kawan, ini sudah, sekarang ini karena sudah tidak bisa dengan mixer, jadi saya mau campur dengan tangan ya. Kawan-kawan, ini kenapa dibikin begini, supaya panas adonan dia ikut panasnya tangan, jadi dia lebih lembut. Setelah itu kawan-kawan, karena ini sudah terlalu lembek ya, jangan ditambah tepung kalau kue spekuk. Kita harus diamkan di kulkas biar dia kembali lagi seperti biasa. Jadi kita harus tinggalkan di kulkas selama 60 menit ya. Dan itu saya isi di dalam kantong plastik. Saya taruh seperti begini, dan ini saya mau supaya cepat dingin, jadi saya kasih plat ya. Nah, ini sudah kawan-kawan, sekarang saya kasih masuk di kulkas dulu sebelum kita mulai bikin ya. Elise buat kue lain dengan kue ini. Kebetulan pas saya mau bikin kue spekulasi nih, terus saya punya tetangga depan rumah bilang dia punya anak tuh mau bikin kue sama-sama saya. Dan pas saya suruh pilih, itu anak-anak dia mau bikin kue yang kayak kemarin Chinese New Year yang hias dengan gula. Karena kalau bikin satu resep icing cookies itu banyak kawan-kawan, jadi akhirnya saya pikir sudah saya bikin saja spekulasi yang pakai telur supaya dia lebih padat. Terus saya kasih adonan sebagian buat dia dan sebagian buat saya. Jadi seperti tadi kalian lihat, dia sudah bikin model yang dia mau, karena saya cuma kasur dia belajar hias pakai saya punya icing cookies yang lalu saya simpan. Terus dia bikin kuenya, dia bawa pulang, dia hias sendiri, dan asing-asingnya dia bawa pulang baru dia mau hias sendiri. Dia lagi belajar. Sampai sekarang saya belum dapat fotonya hasil dari dia hias, tapi intinya supaya tidak double-double kerja kawan-kawan, saya mesti bikin kue yang ini, yang icing sugar lagi, baru satu resep itu jadinya banyak. Sedangkan resep spekulasi ini saja kalau kita bikin jadi satu resep itu bisa 30 biji kawan-kawan. Jadi makanya saya bilang dia kita bagi dua. Nah, sekarang sudah hari berikutnya kawan-kawan, saya punya adonan yang kemarin tuh saya simpan sebagian masih di kulkas karena tidak ada waktu kawan-kawan, saya masih ajar dia, habis itu malamnya kerja yang lain begitu kawan-kawan. Nah, sekarang kita langsung bikin sisanya, saya kasih tunjuk caranya kita bikin kawan-kawan ya. Let's go kawan-kawan sekalian. Jadi ini saya sudah kasih keluar ya, sudah agak room temperatur dari sisa kemarin yang Elise bikin ya. Jadi ini saya taruh sini. Jadi saya mau bikin pakai cetakan ini. Jadi kawan-kawan lihat, ini saya sudah bikin ada beberapa, baru 2 ya. Saya bikin karena kawan-kawan sapu cetakan baru,
Dan biasa kalau cetakan masih baru tuh di mana-mana pasti melengket dan susah keluar. Dan seperti yang saya tebak betul, jadi saya sudah coba bikin apa, sudah kasih minyak, saya sudah amplas lagi kawan-kawan, jadi sudah agak mendingan ya. Jadi kalau bikin itu kita bikin seperti ini caranya. Di sini saya pakai apa? Nelon. Kalau kalian bisa lihat ya. Nelon. Jadi caranya bikin tuh sebenarnya cuma seperti ini. Ambil adonan. Terus saya pakai tangan, kawan-kawan, saya tidak pakai sarung tangan ya. Karena agak lastek. Terus kalian boleh siram tepung di sini. Tapi tadi saya rasa dia punya tepung kebanyakan kalau kita siram di sini dan lubang-lubangnya tidak kentara. Jadi saya kasih begini kan kawan. Baru saya kasih hilang ya. Baru saya taruh. Jadi dia cuma dikasih begini. Terus kita tahan. Nelon kita potong kawan-kawan. Jadi dia kayak begitu. Dari tadi kawan-kawan bikin ini melengket, dia tidak bisa keluar seperti begini. Jadi ini sekarang dia sudah langsung keluar ya, seperti kalian lihat. Tadi pertama sebelum saya amplas, mama yo dia langsung melengket. Atau bisa juga kita bikin kayak begini kawan-kawan. Saya ada bikin cutter ya. Ini saya punya cutter. Tadi saya bikin ini cutternya kawan-kawan ya. Terus di sini tipe cetakan saya kasih ini dulu, kasih keluar sisa-sisanya. Oh, saya coba kasih masuk. Jadi seperti kalian lihat, saya bikin cutter juga masih belum pas. Tapi sudah lumayan kawan-kawan, daripada kalau kita mesti potong-potong dari atasnya dia jelek ya. Ya kan. Persis toh, tipisnya persis. Ya, ada sedikit naik di tempat lainnya. Tapi paling tidak ini aman kawan-kawan. Cia. Jauh lebih baik daripada kalau kita mesti taruh baru kita potong. Nah, di sini kawan-kawan saya lanjut dulu bikin semua baru kita bakar. Perhatian kawan-kawan, di dalam resep kita harus bakar dengan api 200 derajat. Tapi di sini saya mau pakai api 150 dan api atas bawah kawan-kawan. Di sini saya coba pakai dengan cetakan atasnya ya kawan-kawan. Kalau kalian tidak punya cetakan kayu seperti ini kawan-kawan, kalian boleh pakai model apa saja, bentuk apa saja, yang dipompa atau yang tidak masalah kawan-kawan. Yang penting dia tipis. Atau juga kayak saya di sini pakai cetakan mooncake ya. Pertama-tama adonan kita giling dulu supaya sama rata kawan-kawan, baru habis itu kita cetak dengan cutter yang kotak sesuai dengan cetakan mooncake-nya, baru kita bikin motif pakai cetakan mooncake seperti begini. Jadi ini saya cuma bikin 4 biji hanya buat contoh ya. Dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Di sini saya juga mau bikin, kasih tunjuk kalian bagaimana caranya kalau seandainya kita bikin pakai almond di bawahnya. Kawan-kawan, kalian boleh kasih almondnya juga bukan almond slice atau kacang tanah yang dicincang kasar juga boleh. Atau bila perlu kalau kalian mau kacang di blender sedikit ya, seperti bubuk begitu, baru dikasih masuk di dalam adonan juga boleh kawan-kawan.
tidak masalah dan juga sangat enak. Dari ketebalan dari adonan baru digiling kawan-kawan. Jadi di sini saya pakai lidi sate. Jadi supaya tipisnya sama dan dia tipis tapi juga tidak terlalu tipis kawan-kawan. Nah, sekarang saya lanjut dulu bikin sisa adonan semua, baru kita panggang kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan hasilnya. Saya cuma bikin sedikit saja yang pakai almond. Lalu kita masukkan ke dalam oven panggang. Di sini kawan-kawan, saya mau kasih menyala timer supaya kita bisa tahu berapa lama di oven kalau kita bakar atau panggang dengan 150 derajat kawan-kawan. Nah, ini dia setelah matang kawan-kawannya. Tapi yang ini saya tidak terlalu kasih brown sekali kayak yang cetakan pertama. Nanti di belakang saya jelaskan kenapa ya. Dan ini sudah saya dinginkan terlebih dahulu. Dan kalian lihat ternyata kita pakai cuma 35 menit lebih sedikit ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini sudah selesai yang saya bikin ya. Jadi seperti kalian lihat di sini, ini yang saya bakar pertama dan saya sengaja kasih agak lebih tua ya. Jadi dia agak begini warnanya, dan ini yang tadi pas ya. Dan yang ini yang di bawahnya saya kasih almond. Jadi almond ini kawan-kawan kalian juga bisa kasih yang ditumbuk atau yang bagaimana, atau kacang tanah juga kalau kalian tidak punya ya, tidak masalah kawan-kawan. Jadi kalau sudah jadinya seperti begini, atau bisa juga kawan-kawan almond yang sudah ditumbuk baru taruh di dalam adonan juga bisa ya. Nah, kalau kalian tidak punya cetakan kayak begini kawan-kawan, kalian bisa juga pakai pompa atau bisa juga seperti begini kawan-kawan. Ini saya pakai cetakan mooncake yang seperti kalian lihat tadi cara bikinnya ya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk kalian apa bedanya dengan yang kalau kita beli. Kita buka di sini kawan-kawan ya. Kalau yang kita beli dia seperti begini kawan-kawan. Ini yang paling murah punya kawan-kawan ya. Yang paling murah saya beli yang cuma berapa. Jadi satu dos ini isinya 33 biji. Jadi ini ada 3 pak ya. Kosong 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 ini isinya 33 kawan-kawan. Sedangkan satu resep kalau kita pakai yang di sini ya, dia bilang di sini kalau kita bikin satu resep dia jadi 30 kalau yang cetakan ini ya. Kalau kita bikin agak kecil dia jadi 80 biji. Seperti begitu. Sekarang kita lihat, kita buka satu kawan-kawan. Jadi kalian lihat sama seperti ini kawan-kawan, dia punya bawah ya, karena kita pakai nelon potong ya. Jadi seperti gitu. Nah, ini yang toko punya kalau kita patah kayak gini ya. Di sini yang kita punya saya pakai yang kecil saja ini. Kalau kita patah begitu kan kawan. Ini lebih padat karena kita pakai telur ke kawan-kawan. Sedangkan yang ini kita tidak pakai telur. Ya. Nah, mari kita susun dulu. Saya susun baru kita foto. Kawan-kawan sekalian, ini dia speculoos cookies ala Nonna Merauke. Dan seperti kalian lihat, ini yang kalau kita taruh almond di bawah. Ya. Ini yang toko punya, ini yang kita bikin, dan ini yang pakai cetakan lain. Ya. Selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan sekalian, akhirnya sudah jadi. Jadi ini dia saya punya speculoos cookies ya. Dan seperti kalian lihat, ini yang
kita beli dari toko yang paling murah punya, dan ini yang kita bikin yang pakai telur. Saya mau jelaskan kawan-kawan, kalau seandainya kalian bikin mau pakai almond di dalam adonan, kalian boleh tinggal tambah saja, tidak masalah, tidak perlu tambah yang lain-lainnya. Dan kalau kalian mau bikin seperti begini, boleh pakai almond slice, tapi juga boleh pakai almond cincang kawan-kawan. Cuma jangan terlalu banyak, kalau almond cincang padat nanti takutnya tidak kering. Jadi sedikit saja dihambur, baru ditaruh sebentar. Kalau sudah masak nanti dia melengket sendiri seperti ini. Jadi kalian lihat dia melengketnya bagus ya. Ya. Nah, di sini saya mau jelaskan sama kalian perbedaannya ini ya sama ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi yang jelas ini lebih tua karena saya bakar agak lebih lama, sedangkan ini tidak. Jadi kalau biasanya kalau lebih tua memang kurang cantik dilihat, kurang bagaimana, tapi biasanya dia lebih tahan lama kawan-kawan ya, dan lebih gurih. Ini yang toko punya. Jadi kalian lihat ini dia seperti dia seperti pecah-pecah gitu. Jadi ini kalian mau ini kue tidak padat kawan-kawan ya, dan kalau digigit tidak terlalu kayak kue kering Indonesia, pakai resep yang nanti di bawah saya taruh resep satu lagi yang tradisional punya. Jadi itu dia tidak pakai telur kawan-kawan, dia cuma pakai air. Saya sudah pernah coba dan sama, tapi kalian boleh coba sendiri bikin yang tanpa telur. Cuma kalian harus perhatikan itu resep spekulasi itu pada saat kita aduk dengan tepung yang sudah disiapkan itu dia lengket. Dia masih lengket. Jadi kalian harus wajib simpan paling lama 1 jam. Saya simpan 1 malam. Hasilnya tuh beda dengan yang kemarin saya bikin sama dia. Paling bagus tuh 1 malam kawan-kawan, simpan. Setelah itu pas keluar baru kalian kerjakan dengan bantuan tepung supaya tidak melengket. Dan juga seperti ini cetakan kawan-kawan ya. Dalam resep ini, dalam cetakan ini ada resepnya. Jadi hari ini saya bikin tadi itu saya pakai bumbu spekuk, bukan yang bumbu spekuk saya bikin lalu, tapi saya bikin lagi dengan resep yang ada di sini. Nanti saya tulis di bawah. Jadi buat kalian ini yang kurang bumbu spekuk yang biasa tapi harum kawan-kawan. Karena bumbu spekuk yang lalu saya bikin itu lebih berbumbu, dan itu lebih ke di sini ada orang bilang kalau mau Natal tuh ada center class. Cookies itu peppernoten, dia lebih ke peppernoten daripada ke spekulas. Spekulas itu lebih ke kayu manis kawan-kawan, bau rasa kayu manis. Tahu yang bumbu spekuk yang lalu itu juga lebih ke ombite cook, dia lebih rasa ke ombite cook kawan-kawan. Nah, tapi kalian boleh coba. Kalau saya lebih suka itu karena dia lebih gurih. Nah, nanti saya tulis ini resep yang sederhana ini punya ya. Saya juga akan kasih masuk resep tradisional di bawah lagi satu, kalian boleh coba sendiri. Seperti kalian lihat dalam adonan yang saya bikin ini tadi, saya tetap tambah juga 2 sendok makan air. Gunanya apa? Supaya kawan-kawan dia tidak cepat kering adonan, dan air itu dia kasih halus itu gula. Berhubung di sini saya pakai brown sugar. By the way, kalau kalian tidak punya brown sugar yang kayak kita pakai, kawan-kawan pakai palm sugar juga boleh, dan jauh lebih enak saya rasa pakai palm sugar karena lebih rasa-rasa kelapa dan karamel. Kalau di Merauke saya tahunya itu tidak ada brown sugar, paling palm sugar kalau saya harus bikin. Tentang cetakan kawan-kawan, jadi waktu saya beli ini cetakan masih baru, jadi kalian bisa lihat ini beda dan ini. Jadi pada saat saya percoba pertama dia lengket sekali, akhirnya saya berusaha amplas dan sebagainya, akhirnya dia baik kawan-kawan, dan dia sudah tidak lengket lagi. Yang di atas nih masih melengket, dan kalau terlalu banyak tepung taruh pada saat kita tekan juga dia terlepas-lepas, jadi agak ribet. Tapi paling bagus kalau mau bikin punya cetakan cuma 1, kalau kita bikin bertiga jauh lebih cepat. Untuk spesial buat teman yang bakery, kalau kalian mau jual kue ini, kalau kalian punya 3 orang bikin, jadi 1 yang gulung cetak, 1 yang cetak tekan di sini, terus 1 yang kasih taruh di atas cetakan kue. Seperti begitu, itu jauh lebih bagus. Teman-teman yang suka kue manis, ini resep manisnya pas ya. Jadi kalau kalian suka manis, dari resep brown sugar yang ada, kalian boleh tambah, paling bagus tuh tambah powder sugar kawan-kawan. Karena yang kita bikin sendiri ini, dia punya gula, butiran-butiran gula itu masih kelihatan kawan-kawan, seperti kalian lihat. Ya,
Nanti saya kasih masuk di bawah link yang biasa saya pakai nonton, kebetulan ada 2 ya. Nanti cuma kawan-kawan kembali lagi dia dalam bahasa Belanda. Sampai di sini video dari saya hari ini kawan-kawan. Tekan tanda like kalau kalian suka ini video. Please subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng kalau kalian mau dapat notification pada saat saya kasih masuk video. Ya. Nah, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.